Terjaring razia masker di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, pengemudi taksi online mengamuk dan menolak ditindak petugas Satpol PP. Pengemudi berdalih hanya menurunkan maskernya sebentar ketika sedang memberikan penawaran kepada pengunjung Pasar Tanah Abang. Pengemudi taksi online ini terus berdalih dan mencoba kabur saat akan ditindak petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Akhirnya pria ini hanya bisa pasrah menjalani sanksi sosial dari petugas. Saya lagi ngobrol sama tamu, Ibu mau kemana? Itu tujuan saya, bukan saya nggak pakai masker. Saya buka gitu, baru saya naikin lagi. Tanpa Bapak. Selain pengemudi taksi online, beberapa pengendara angkutan umum kedapatan tidak menggunakan masker. Sanksi sosial menyapu jalan pun harus mereka jalani karena tidak mampu membayar denda administrasi sebesar Rp250.000. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo berziarah ke makam orang tuanya di pemakaman Mundu, Karanganyar. Dalam kunjungannya, Presiden juga menyempatkan diri untuk membagikan masker dan sembako kepada warga. Sabtu pagi, Presiden Joko Widodo tiba di pemakaman Mundu, Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar untuk berziarah ke makam orang tuanya. Kegiatan ziarah berlangsung tertutup, hanya diikuti internal keluarganya, yaitu kedua putranya Gibran dan Kaisang serta adik perempuannya. Usai ziarah, Presiden membagikan masker dan sembako kepada warga. Pembagian masker dilakukan di sejumlah titik di luar area pemakaman di sekitar Terminal Pasar Kalioso, Karanganyar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berencana akan memberikan subsidi kuota internet kepada siswa, mahasiswa, guru, dan dosen selama pandemi COVID-19. Selain kuota, Kemendikbud telah menyiapkan anggaran Rp700 miliar untuk pembelian laptop. Kamis siang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim menghadiri rapat bersama Komisi 10 DPR RI. Rapat ini membahas skema penyaluran subsidi bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen selama pandemi COVID-19. Nadiem memastikan telah mendapat persetujuan anggaran sebesar Rp9 triliun. Dari dana tersebut, Rp7,2 triliun akan diberikan sebagai subsidi kuota internet untuk siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Subsidi kuota akan diberikan selama 4 bulan dari bulan September hingga Desember 2020. Sementara sisanya, sekitar Rp1,7 triliun akan dialokasikan untuk tunjangan profesi guru dan dosen. Mohon ditunggu skemanya, tapi alhamdulillah dana sekitar 9 triliun itu sudah diamankan untuk pulsa mahasiswa, siswa, dosen, dan guru. Tapi juga ada komponen sekitar 1,6-1,7 untuk tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen. Selain itu, Mendikbud juga tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp700 miliar untuk pembelian laptop. Hal ini untuk menunjang siswa yang tidak memiliki peralatan untuk pembelajaran jarak jauh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Angka perceraian di tengah pandemi corona di kawasan Jakarta Selatan meningkat. Diduga faktor ekonomi menjadi penyebab utama gugat cerai. Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kamis siang ramai dipadati masyarakat yang ingin mengajukan gugatan maupun menjalani sidang perceraian. Para pemohon bahkan rela mengantri sejak pagi. Data Kantor Pengadilan Agama sejak pandemi COVID-19, jumlah perceraian meningkat. Diperkirakan ada 3.000 lebih warga yang mendaftar gugatan perceraian. Kebetulan ngajuin start cerai dari jam 7:30 sampai sini. Enggak, udah dari dulu enggak. Dari dulu. Baru sekarang aja kepikiran dari dulu sih ya. Lancar nggak? Lancar, alhamdulillah lancar. Umumnya gugatan dilakukan oleh para istri, dilandasi faktor ekonomi. Selain faktor ekonomi, faktor hukum dan KDRT juga menjadi penyebab perceraian.
Tak hanya di Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial terkait antrean daftar cerai di Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Antrean bahkan mengular hingga keluar gedung. Ini bukanlah antrian bansos ataupun antre membeli BBM. Ya, antrian ini adalah barisan warga yang hendak mendaftarkan cerai, gugat cerai, ataupun sidang cerai di kantor Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut Humas Pengadilan Agama Soreang, antrean warga untuk mendaftarkan cerai diakui salah satunya karena sebelumnya ada libur panjang sejak Kamis pekan lalu. Ditambah lagi pada awal pekan warga serempak berdatangan, sementara pintu pendaftaran belum dibuka seluruhnya. Jadi tundaan banyak sekali yang mengarah ke tanggal 24 Agustus. Jadi kenapa kemarin itu ada antrian sidang kurang lebih sekitar 276 perkara. Tak hanya di Soreang, antrean warga juga sebelumnya terlihat di kantor Pengadilan Agama Sumedang, Jawa Barat. Kedatangan mereka tentu bukan tanpa alasan. Mereka datang untuk menghadiri sidang perceraian, mendaftar cerai, dan juga gugat cerai. Hingga Juli lalu seluruh perjanjian resmi perceraian di Pengadilan Agama Sumedang sudah terisi penuh. Tak ayal pasangan yang ingin bercerai atau pemohon harus sabar menunggu di bulan-bulan berikutnya. Tidak adanya penghasilan, menyusul banyaknya PHK selama pandemi COVID-19 menjadi penyebab banyaknya pasangan mengajukan proses perceraian di Pengadilan Agama Sumedang. Akibat suami yang bekerja sebagai TKI diduga berselingkuh dengan wanita lain, seorang istri di Madiun, Jawa Timur nekat membongkar rumah. Video pembongkaran itu pun kemudian viral di media sosial. Inilah rumah milik pasangan Nanang dan Titik di Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Madiun, Jawa Timur yang dirobohkan Senin 25 Agustus lalu. Video proses perobohan rumah ini viral setelah diunggah di media sosial. Pembongkaran dilakukan karena sang suami yang bekerja sebagai TKI di luar negeri memiliki wanita lain di tempatnya bekerja. Namun menurut Ketua RT 11 RW 01 Desa Pucanganom, pembongkaran telah dilakukan melalui kesepakatan bersama. Dari pihak istri Mbak Titik itu sudah ada izin dari kelurahan untuk membongkar, istilahnya diboyong ke rumahnya orang tua. Masalahnya itu sebetulnya baru-barunya aja 1 bulan. Apa itu, Pak? Ya dari apa ya? Masalah keluarga itu. Pihak desa mengaku sudah beberapa kali melakukan usaha mediasi terhadap pasangan suami istri tersebut, namun tetap gagal. Hingga akhirnya perseteruan suami istri itu mencapai puncaknya pada Senin kemarin dengan pembongkaran rumah. Sebuah rumah diratakan dengan alat berat di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Diduga rumah yang diratakan itu ditinggali istri muda seorang oknum aparat. Inilah video amatir warga saat satu unit alat berat ekskavator menghancurkan sebuah bangunan rumah permanen. Berdasarkan informasi warga, rumah ini sudah ditempati selama 6 bulan oleh seorang wanita muda berusia 36 tahun bernama Mirna bersama seorang anaknya yang berusia 10 tahun. Dugaan sementara bangunan rumah dihancurkan oleh keluarga istri sah sang oknum aparat tersebut karena sang istri dan anak-anaknya tidak terima suami menjalin hubungan dengan wanita lain. Saat kejadian, pemilik rumah tidak berada di lokasi. Setengah jam kemudian saya bel orang rumah, cuman rumah udah tumbang semua. Tapi nampak sempat dibongkar dia. Nggak nampak saya. Hari itu 2 orang sama ada anaknya 1. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dan selama proses penghancuran rumah, tidak ada aparat dari pemerintah desa di lokasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut pemilihan tol dalam kota sebagai jalur sepeda untuk menekan volume sepeda yang kerap meningkat akhir pekan.
Sementara itu, Ikatan Sport Sepeda Indonesia meminta Pemprov DKI untuk mengkaji lebih dalam aspek keselamatan pesepeda di jalur tol. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu respon Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait permohonan penggunaan jalan tol untuk pesepeda. Pemprov DKI akan memanfaatkan tol dalam kota sebagai sepeda road bike. Wacana ini untuk menekan volume pesepeda yang kerap meningkat di akhir pekan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut, dengan disediakannya jalur di tol dalam kota bagi pesepeda justru akan meningkatkan keselamatan para pesepeda dan pengemudi kendaraan bermotor. Jadi sebagaimana yang kami lakukan pada jalur sepeda sementara Sudirman Tamrin, itu juga akan ada petugas yang patroli. Jadi petugas patroli akan ngelup juga di sana, begitu ada yang berhenti itu akan diminta untuk terus melakukan pergerakan. Ada yang nongkrong atau kokong-kokong juga akan dilakukan penggebahan. Dan kemudian pada saat sebelum jam 9 ini akan ada petugas yang akan menyisir. Jadi artinya sebelum jalan tol ini dibuka, petugas akan menyisir baik dari sisi selatan maupun sisi utara. Itu akan kemudian bersama-sama melakukan penyisiran untuk mengarahkan para pesepeda keluar tol. Dan kemudian setelah dinyatakan steril dari kendaraan pesepeda, maka kendaraan bermotor bisa dibuka untuk kembali berfungsi sebagaimana biasanya. Sementara itu, Ditlantas Polda Metro Jaya masih mengkaji aspek keselamatan pesepeda di jalan tol. Salah satunya dengan menggelar survei terlebih dahulu. Ikatan Sport Sepeda Indonesia menyambut baik wacana ini. Namun pihaknya meminta mekanisme rinci dan jaminan keselamatan para pesepeda saat melintas di jalan tol. Ya, jadi kita kan kalau misalnya mau bersepeda, mau olahraga ini kan kita mau berangkat selamat, pulang selamat tuh. Yang kedua kita harus dapat sehatnya. Nah, yang kita belum tahu itu kan terkait dengan nantinya implementasi, kalaupun memang jadi bahwa jalan tol itu nanti akan difungsikan sebagai lintasan jalan sepeda. Itu bagaimana mekanismenya? Apakah nanti itu akan ada pengawalan, penutupan full jalan tol, terus apakah nanti akan ada pembatasan berapa banyak orang yang boleh memakai jalan tol tersebut sebagai lintasan sepeda. Nah, ini yang informasi yang seperti ini kan kita belum dapat nih. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan surat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Surat berisi permohonan agar dapat menggunakan satu jalur tol dalam kota, yakni tol Kebonanas Tanjung Priuk untuk sepeda road bike. Nantinya rute yang bisa dilintasi pesepeda sepanjang 14 km. Jika disetujui Kementerian PUPR, pesepeda balap bisa melintasi tol ini setiap hari Minggu mulai pukul 6 hingga pukul 9 pagi. Namun wacana ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Ada yang setuju, ada pula yang tidak setuju dengan pertimbangan aspek keselamatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Akhir pekan ini sejumlah warga di ibu kota menghabiskan waktu dengan berolahraga di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Warga berlari, bersepeda, dan bersuah foto. Sejumlah warga mendatangi Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta sejak siang tadi. Meski belum terlihat adanya peningkatan jumlah warga ibu kota yang berolahraga sore hari ini, hanya terlihat beberapa warga yang berlari dan bersuah foto. Selain itu, petugas keamanan terus bersiaga di kawasan ini untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan oleh warga. Namun semakin sore, biasanya intensitas warga akan terus bertambah untuk berolahraga. Lalu seperti apa situasi di sana? Kami sudah bergabung dengan Mahathir Muhammad. Mahathir, bagaimana kondisi di kawasan GBK sore hari ini? Ya, Abe dan Uci, suasana sore hari ini di Stasiun Gelora Bung Karno, khususnya di area Ring Road DGBK, ini memang masih dipadati dan diramaikan oleh
masyarakat yang berolahraga atau hanya berolahraga kecil. Ini memang dikhususkan untuk di rekrut hanya olahraga berlari. Tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan sama sekali untuk masyarakat yang berolahraga menggunakan alat seperti alat yaitu sepeda, sepatu roda, juga skateboard itu tidak diperbolehkan masuk AB dan Uci. Jadi memang yang di dalam rekrut hanyalah masyarakat yang berlari atau hanya berjalan kecil saja. Dan kalau tadi kami sempat mendengarkan pengumuman dari pihak GBK bahwa nantinya akan dilakukan per jam atau per shift yang nantinya masyarakat boleh berolahraga di dalam rekrut, yaitu selama 1 jam saja lamanya. Dan tadi kami sempat mendengar pengumuman, kurang lebih 30 menit lagi masyarakat atau olahraga yang ada di ring road untuk bisa keluar, nanti langsung dari pihak GBK akan langsung membersihkan area ring road. Dan juga nantinya setelah semua dari masyarakat dan juga olahraga yang lari di ring road ini akan langsung disiram oleh cairan disinfektan menggunakan truk yang sudah disiapkan oleh pihak manajemen GBK. Dan untuk pintu keluar memang disediakan beberapa pintu, nantinya di setiap harinya memang pintu ini berbeda-beda AB dan Uci. Biasanya memang di pintu D, H, dan F, namun kali ini berbeda lagi itu di pintu C, F, dan H. Memang setiap harinya akan berbeda, namun nanti untuk seluruh olahraga harus mengikuti himbauan dan pengumuman yang diumumkan oleh manajemen pihak Gelora Bung Karno. Dan juga untuk area parkir, ini memang disediakan untuk masyarakat yang memang nanti membawa kendaraan seperti motor atau mobil. Kalau motor nanti Anda disiapkan yaitu di area parkir timur dan juga parkir selatan. Untuk motor ini di halaman Istora. Untuk operasi atau jam yang diberlakukan di area GBK, ini memang sedikit lebih lama dibanding awal masa pandemi atau masa PSBB pada awalnya. Waktu pertama kali memang masa PSBB dan GBK sudah boleh berolahraga hanya dari jam 6 sore, maksud kami jadi 6 pagi hingga 6 sore. Namun dengan PSBB transisi selanjutnya, ini masa olahraga memang diperpanjang di GBK dari jam 6 pagi hingga 8 malam. Namun nanti pada pukul 7.30 malam pastinya himbauan untuk seluruh masyarakat yang berolahraga pastinya akan diberikan himbauan untuk bisa keluar dari ring road dan area GBK pastinya. Untuk pesepeda hanya untuk bisa berada di luar ring road dan memang masih diperbolehkan. Pintu masuk pun nanti juga akan diakses di beberapa pintu, hanya pintu 5 dan pintu 10. Kembali ke AB dan Uci. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hari ini penambahan jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia kembali memecahkan rekor tertinggi. Dengan bertambahnya 3.308 pasien, total jumlah pasien positif di Indonesia menjadi 169.195 orang. Hari ini penambahan jumlah pasien positif COVID-19 mencapai 3.308 orang, sehingga total pasien positif COVID-19 di Indonesia menjadi 169.195 orang. Penambahan pasien hari ini merupakan jumlah tertinggi sejak kasus COVID-19 diumumkan di Indonesia, sementara total pasien sembuh berjumlah 122.802 orang. Dan pasien meninggal dunia berjumlah 7.261 orang. Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz pimpin rapat intern virtual dengan gugus tugas COVID-19 di Provinsi Papua. Dalam paparannya diungkap angka kesembuhan di Provinsi Papua mencapai 85%. Setelah sempat masuk dalam 8 provinsi prioritas yang mengalami lonjakan kasus positif, namun dalam beberapa hari terakhir, Papua mencatat rekor kesembuhan mencapai 85%. Hal ini disampaikan dalam rapat intern virtual yang digelar oleh Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz dengan pejabat daerah Provinsi Papua di VIP Room Bandara Sentani Jayapura, Papua. Marskal TNI Hadi Cahyanto juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi masyarakat Papua, lantaran masih banyaknya masyarakat Papua yang rentan dengan penyakit penyerta. Bahwa seperti dilaporkan Bapak tadi, bahwa Provinsi Papua ini juga masih ada penyakit penyerta, diantaranya adalah HIV, malaria, jantung, dan diabetes. Termasuk saya sampaikan bahwa TBC itu Indonesia menduduki peringkat ketiga.
Di tengah semakin tingginya persebaran virus corona, pemerintah DKI Jakarta akan mengizinkan bioskop beroperasi dalam waktu dekat. Salah satu pertimbangannya, hiburan diklaim bisa meningkatkan imunitas warga terhadap COVID-19. Setelah dilarang beroperasi karena pandemi COVID-19, pemerintah akan mengizinkan bioskop beroperasi dalam waktu dekat. Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan pembukaan kembali bioskop telah dikaji. Selain itu, dibukanya hiburan ini dinilai bisa meningkatkan imunitas warga menghadapi COVID-19. DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang akan membuka kembali bioskop yang tinggal menunggu waktu. Pelaku industri pun ditekan untuk menerapkan protokol dan regulasi. Jika melanggar, usahanya akan ditutup. Yang nanti tidak mengikuti protokol kesehatan, maka langkah yang dilakukan DKI cukup sederhana, yaitu menutup kegiatan usahanya. Di lobi itu ada bangku panjang-panjang, itu juga kita batasi. Ya biasalah, standar lah. Di mana-mana ya, satu duduk, isi satu di silangnya kosong dan sebagainya. Di dalam kan juga begitu. Itu disiplinnya di dalam. Untuk di dalam penonton tetap pakai masker. Tetap pakai itu. Kalau nggak pakai kita tegur, nggak mau tegur kita suruh pulang aja. Balikin duitnya kalau perlu. Berarti makan minum nggak boleh di dalam. Katanya kan nggak boleh, tapi kita kan lihat keputusannya itu kan di tangan pemerintah. Kita ikut aja. Kebijakan dibukanya bioskop telah dikaji dari berbagai sisi dan mencontohi 47 negara yang telah membuka bioskop di tengah pandemi. Dibukanya kembali bioskop di Indonesia bisa berpotensi besar dalam menambah angka penularan virus COVID-19. Dengan demikian, pihak bioskop harus melakukan pengawasan dan pemeriksaan lebih ekstra lagi. Pengelola bioskop wajib mentaati sejumlah protokol, di antaranya mengatur jarak pengunjung mulai dari antrean masuk dan keluar gedung bioskop hingga jarak kursi antar penonton saat di dalam studio bioskop. Selain itu, usia pengunjung dibatasi. Pengunjung yang diizinkan masuk berkisar dari usia 12 tahun hingga 60 tahun. Balita dan manula dilarang masuk dan menonton di gedung bioskop. Penonton juga dipastikan harus sehat sebelum masuk ke wilayah gedung bioskop. Untuk pemutaran film, durasi dibatasi hanya maksimal 2 jam. Pengunjung juga wajib selalu mengenakan masker dan diimbau tidak makan dan minum selama pemutaran film. Pengelola juga diwajibkan menjual tiket secara online dan wajib menyediakan perlengkapan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, pengukur suhu, hand sanitizer, dan wajib menjamin pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan gedung bioskop. Sementara ratusan pakar menyebut virus corona COVID-19 bukan hanya menular lewat droplet atau percikan air liur, tetapi juga bisa menular lewat airborne atau di udara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mengkonfirmasi penularan virus corona SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 bisa menular melalui udara atau transmisi airborne. These are fields of research that are really growing and for which there is some evidence emerging but is not definitive. And therefore, the possibility of airborne transmission in public settings, especially in very specific conditions, crowded, closed, poorly ventilated settings that have been described cannot be ruled out. Maka dibukanya bioskop juga harus dipertimbangkan karena dalam penelitian preliminari studi Departemen Mikrobiologi Klinik FKUI menemukan 22% pasien COVID-19 adalah tanpa gejala atau asimptomatik, sehingga tidak menutup kemungkinan COVID-19 bisa menular meski protokol kesehatan dijalankan secara ketat. Diharapkan semua lini telah menjalankan protokol kesehatan serta jika tidak penting jangan keluar rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.